Jurnal PhD Student Traveler bulan ke 19. 19. Wah, oke. Pertama, Happy Golden Week. Jadi ini adalah bulan Mei, Mei 2022 ya. Dan bulan Mei ini ibaratnya mungkin bulan lebarannya orang Jepang karena ada satu minggu yang disebut sebagai Golden Week. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi di Jepang ini mereka punya hari perayaan Golden Week itu karena ada beberapa hari libur nasional berderet gitu loh. Jadi kalau nggak salah ada tiga hari libur nasional di tanggal 3, 4, 5 gitu. Jadi karena biasanya pokoknya jadi kayak ada Harpitnasnya, jadi dijadikan Golden Week. Jadi benar-benar kayak seminggu tuh udah ibaratnya libur gitu. Jadi mungkin buat orang kayak buat Muslim tuh kayak Lebaran aja gitu. Jadi mereka punya hari, hari anak-anak, hari Constitution kalau nggak salah, sama satu lagi hari Ocean ya. Hari apa sih? Bentar coba ya dilihat dulu. Greenery Day. Jadi Constitution Memorial Day tanggal 3 Mei, terus Greenery Day tanggal 4, sama Hari Anak Nasional tanggal 5. Dan sebenarnya saya nggak gitu tahu kalau dua hari Greenery sama hari apa nih namanya? Hari Greenery sama hari Constitution Memorial Day ya. Tapi yang paling khas banget dan tentunya udah pasti banyak banget yang tahu ya, yaitu Hari Anak, yang mana ini menjadi background di video kali ini. Ini adalah ikan ya, ikan koi ya, ikan apalah ini yang dipasang kayak bendera terbang gitu. Jadi ini yang merepresent em, hari anak-anak atau bahasa Jepangnya Kodomo no Hi. Jadi Kodomo tuh anak-anak, Hi itu hari. Jadi no tuh kayak penyambung, jadi ya hari anak gitu. Kodomo no Hi. And of course, karena ini hari libur dan meski ya tentunya ya dengan rasa-rasa guilty feeling, data yang belum diolah, dengan beberapa PR-PR riset yang belum beres, but I managed to use my Golden Week as my holiday period, of course. Jadi selama Golden Week saya sama suami nggak memutuskan untuk nggak pergi jauh ya, karena saya tuh tahun lalu tuh ngerasa kayak nggak ngapa-ngapain gitu Golden Week. Kalau nggak salah sih pas Golden Week tuh ke Hiroshima. Meski saat itu tuh belum ngeh banget itu Golden Week ya. Jadi waktu itu saya awal Mei itu pergi ke Hiroshima dan memang waktu itu lagi bulan puasa kalau nggak salah. Jadi apa ya? Ya mungkin kalau bulan puasa emang kita lebih banyak di rumah, nggak banyak pergi-pergi. Meski sebenarnya bisa aja pergi-pergi ya. Jadi saya kayak tahun lalu tuh nggak berasa banget Golden Week-nya, baru benar-benar berasa ngerasain Golden Week tuh di tahun ini gitu. Jadi Golden Week kedua ya berarti ya, tahun lalu Golden Week pertama. Dan saya mulai notice aja sih kayak mulai ada apa, mungkin ada festival, ada event-event gitu. Jadi akhirnya waktu saya kemarin tanggal berapa tuh? Ya pokoknya pas hari libur tuh udah mulai dari sebenarnya dari sebenarnya tanggal 2 sih nggak libur ya, 2 Mei itu nggak libur tapi orang meliburkan diri. Dan oh iya, one more thing, ya ampun, aku dianggap sangat tidak beragama sekali. Hari Golden Week itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, yang mana adalah selamat Hari Raya Idul Fitri, karena ini udah akhir bulan jadi udah vibe-nya agak-agak hilang gitu ya. Jadi selain Happy Golden Week, Happy Idul Fitri. Jadi tanggal 2 Mei, jadi sehari sebelum beneran Golden Week tuh, itu hari libur Lebaran buat orang Indonesia ya, di Indonesia gitu. Dan tentunya kalau hari Lebaran pasti libur panjang, jadi tuh yang menarik juga adalah di Indonesia lagi libur Lebaran, di sini tuh lagi libur Golden Week gitu. Jadi jadi itu yang berasa bikin menyenangkan itu adalah kita menutup bulan puasa tuh juga kita memiliki hari hari libur gitu. Jadi menyenangkan gitu loh. Beda sama tahun lalu tuh kayaknya, tahun lalu enggak sih. Tahun lalu tuh kayak nanggung aja kayak pas di tengah-tengah jam-jam apa waktu-waktu periode sekolah aja gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya begitulah intinya. Jadi saya ingat banget selesai puasa tuh hari Minggu kalau nggak salah, dan Seninnya Lebaran, dan besoknya tuh langsung Golden Week tuh sampai hari Minggunya gitu. Jadi kayak vibe vibe liburnya tuh berasa banget gitu. Terus apa kembali lagi ya, tadi saya sama suami nggak memutuskan untuk nggak pergi keluar Kyoto gitu. Dan waktu itu saya sempat bilang sih ke suami,
karena tahun lalu Golden Week saya di luar gitu ya, keluar Kyoto, kayaknya mungkin sekarang kita enjoy lebih chill aja kali ya selama selama Golden Week gitu. Dan akhirnya we decided to spend our time just in the riverside of Kamo River, Kamogawa ya. Jadi di sini kan ada sungai yang ini banget ya, sungai yang suka dijadikan tempat tongkrongan. Itu ibaratnya piknik murah dan pokoknya nggak keluar banyak biaya dan deket banget dari Apato gitu. Jadi akhirnya, dan waktu itu karena suami baru dapat kerja di kafe, jadi alhamdulillah dia dapat side job yang lain, kerja di kafe meski kerjaannya nggak berat dan nggak lama gitu. Jadi dan selama Golden Week dia tetap kerja gitu karena kan itu service ya, karena di kafe jadi dia harus tetap datang terus. Nah jadi akhirnya kita menyepakati untuk chilling, dan untungnya banget cuaca belum panas banget ya, jadi masih sepoi-sepoi gitu meski ada sekali panas. Jadi akhirnya kita mengagendakannya ya kayak dari siang-siang tuh ke bawa perbekalan segala macam buat piknik, buat mager, buat nyantai banget di pinggir sungai. Sama ya udah sampai waktunya suami harus berangkat ke kerja, ya udah saya biasa stay di situ beberapa jam lebih lama dikit, habis itu terus pulang gitu. Terus juga pas Golden Week tuh iya saya nyempetin nyobain kopi yang konon katanya sering ngantri, namanya School Bus Coffee. Akhirnya bisa ke situ meski lumayan ngantri panas-panas di luar, kayak agak lama gitu, tapi worth it sih, kopinya enak banget gitu. Jadi ya intinya bener-bener berasa banget sih vibe. Jadi ngopi segala macam tuh entah kenapa kayak sesuatu yang saya pengen banget abis lebaran gitu loh. Jadi pokoknya kalau udah abis lebaran pengennya tuh minum es kopi aja tiap hari gitu. Jadi ya maybe it's just my thing gitu ya. Jadi emang kayak apa sih? Bukan balas dendam sih, tapi kayak intinya ya karena kan minum kopi selama puasa kan juga agak kurang direkomendasikan ya. Maksudnya kalau minumnya pas sahur juga kayaknya takutnya malah melek, pengennya kan bisa tidur lagi. Tapi kalau pas buka juga takutnya nggak enak gitu. Jadi akhirnya selama puasa agak ngurangi minum kopi gitu. Jadi kalau buat coffee drinker tuh emang eh pengen minum kopi gitu. Ya kayak itulah. Anyway, another highlight that I would like to announce. Jadi waktu bulan April kemarin ya, saya kan punya planning pulang ke Indonesia gitu kan, dan posisinya saat saat ini tuh kan lagi ya mempersiapkan, meski masih lama ya, masih 3 bulan 4 bulanan lagi. Um, dan saya sempat dapat info kalau baiknya kalau emang udah tahu mau pulang kapan gitu, mending segera aja kayak booking tiket segala macam. Dan akhirnya dari meeting saya terakhir kemarin itu ke sama Sensei, ya saya bilang karena saya udah sempat dapat info kalau Singapore Airlines tuh punya yang namanya student account, dan kita bisa dapat kayak diskon gitu dari harga tiket, dari harga normal gitu. Akhirnya ya udah saya mikir mungkin gak ada salahnya kali ya booking. Dan yang saya tahu tiket-tiket sekarang tuh sistemnya fleksibel, karena tahu ya kondisi yang sekarang yang uncertain banget. Jadi kita boleh, ya kalau kita udah book kita boleh ganti sewaktu-waktu amit-amit ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri pas lagi meeting, sebenarnya meetingnya bukan ngomongin 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 riset ya, tapi pas di akhir itu saya bilang excuse me gitu, can I ask you a question, so cause even it's still 3 months before apa namanya I travel to Indonesia, is it possible if I can book in advance on my flight gitu. Terus saya juga cerita lah ya, karena apa namanya dengan segala pertimbangan harga biaya dan lebih untuk bisa nge-prepare segala sesuatunya. Dan relief banget kemarin dia kayak bilang ya nggak ada hal yang bisa menghalangi saya gitu, nggak ada yang bisa gimana ya, nggak ada hal yang bisa menghalangi saya buat ya booking gitu. Jadi akhirnya sure go ahead gitu, saya kayak langsung puff, langsung lega banget gitu. Akhirnya pas lama Golden Week tentunya saya booking tiket, dan entah kenapa jadi tambah lebih bunga gitu ya, lebih sumringah, lebih senang banget gitu. Jadi kayak udah tahu aja gitu mau kapan mau berangkat mau pulang gitu. Jadi kayak I made a progress on my travel to Indonesia, but actually the travel is not just for holiday, to not just to meet my cats, my family, but it's actually for my internship. So ya yeah, tentang internshipnya nanti akan tentunya akan diceritakan ya, kayak gitu. um, karena nggak tahu ya, emang Mei ini vibe-nya vibe liburan ya, jadi kayaknya ya sebenarnya di luar setelah dari Golden Week tuh ya as usual sibuk ngeliatin mantengin data, sibuk yang otak-atik, terus juga mulai-mulai agak deg-degan buat prepare Zemi gitu. Saya dapat dapat jadwal presentasinya baru di bulan awal Juli, tapi
rasanya ya deg-degan aja pengen prepare lebih baik gitu, dan plus saya punya data segala macam akan lebih baik juga kalau ya bisa di prepare lebih baik gitu. Jadi ya gitulah intinya, tetap sibuk-sibuk. Dan kayaknya bulan Mei ini nggak tahu ya, saya kayak nggak pergi kemana-mana sih. Intinya em, masih ngurus-ngurusin Water Champions gitu, gak ngurusin game-game yang tidak ber tentunya tidak berujung ya. Bentar. Iya, apalagi ya. Iya itu sih sebenarnya highlightnya benar-benar it's all about Golden Week. Dan oh ya selain itu juga saya sempat ke satu temple. Jadi lupa nama tempelnya apa, sebenarnya deket-deket apa tuh ya. Em, iya karena di hari itu hari anak, jadi kayak ada pagelaran orang-orang pakai baju apa tuh namanya, yukata ya, hakama apa sih, baju-baju Jepang gitu kayak warrior gitu. Terus ada apa mas bapak-bapak kayaknya mereka dari Karang Taruna, dari shrine itu gitu ya, jadi mereka kayak bikin apa namanya, iya kayak pagelaran pakai semacam pedang tapi pedang kayu, jadi mereka kayak mendemonstrasikan iya cara menggunakan pedang, kayak sedikit battle tapi sebenarnya nggak battle sih, pelan-pelan gitu. Terus entah kenapa soundnya tuh unik banget gitu. Saya ada sempat ngerekam videonya. Jadi kayak mereka bikin suara-suara yang ya yang nggak saya tahu juga, tapi sound jadul zaman Edo period. Terus selain itu juga ada pagelaran bukan pementasan sih ya. Performance anak-anak karate ya. Kayaknya itu selain itu mungkin mereka ada kayak semacam klub bela diri gitu. Jadi itu bocah-bocah tuh dari kayak dari bayi-bayi umur 2 3 tahun sampai remaja gitu ya. Jadi mereka perform gitu kayak apa ibaratnya kayak hai gitu-gitulah intinya, mereka punch gitu-gitu. Dan yang kawaii banget tuh yang bayi-bayi gitu, ya ampun lucu banget gitu mereka. Dan gitu mereka kuat banget, panas-panas lagi ya karena hari itu panas banget gitu pagi-pagi, buat apa namanya, buat nampilkan gitu. Dan iya ya gitulah pokoknya. Tapi menurut saya ya Mei itu bulan yang cukup enak sih untuk ngeliat-liat ini ketimbang summer beneran ya, karena summer beneran tuh kan panas banget gitu. Kayak Mei itu cukup ideal lah gitu dari segi cuaca, nggak gitu panas gitu. Terus ya meski panas tapi nggak panas-panas banget gitu. Ya gitu, em, excited banget. Udah booking tiket jadi ngebayangin mau anak ini Unu gitu ya, mau macem-macem gitu kan. eh Udah nggak sabar lah pengen minum kopi kenangan. Gak sabar. Terus apa namanya? Ya tentunya ini udah 1,5 tahun ya, udah lebih malah ya, udah mau menuju mau tahun ketiga. Ya deg-degan, pasti deg-degan banget ya, selalu gitu, selalu mikirin harus ngapain gitu ya. Ya harus kembali put myself together, terus back to work gitu. Itu yang selalu menjadi message selama di jurnal Student Traveler, biar saya tahu kalau saya kesini buat belajar, buat menyelesaikan studi. Dan tentunya mengambil banyak knowledge dan manfaat ya pastinya. Oke lah, malah daripada ngalor ngidul, kita sekian dulu. Selamat Idul Fitri, Happy Golden Week. Bye.